Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas untuk pair AUD-JPY. Jadi memang AUD-JPY ini adalah pair JPY yang cukup banyak peminatnya juga ya. Dan memang ini adalah video hasil dari request dari salah satu member di Jurnal Trading ID. Jadi akan coba saya buatkan. Kalau saya perhatikan memang untuk AUD-JPY ini pergerakan harga itu masih naik dan saat ini dia lebih cenderung membuat best area. Ya, dia membuat best di level harga 194.12 sampai dengan 94.46 ya, atau lebih tepatnya itu dia sedang berhenti di area resisten di sini atau supply zone di 94.477 sampai 94.760. Dan memang kalau saya perhatikan kembali ya, dia itu masih berada di atas trend line-nya. Jadi yang merah ini, yang garis merah ke atas ini adalah trend line uptrend-nya. Dan kalau kita trading di pair JPY, kita harus memperhatikan indeks JPY itu sendiri. Nah, kalau di TradingView, indeks JPY-nya itu namanya 6J1 ya. Ada tanda serunya juga di sini, kalian tinggal ketik aja. Nanti ketemu dia muncul paling atas. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi selama si indeks JPY ini turun ya atau downtrend, maka si AUD JPY ini masih akan terus naik, dan begitupun untuk semua pair JPY lainnya. Yang pair belakangnya JPY misalkan CHF JPY, GBP JPY, ya AUD JPY. Nah, ini akan terus naik karena si indeks JPY-nya ini belum menguat atau bisa dikatakan masih melemah. Dan saat ini memang kalau kita perhatikan secara grafik, ya untuk indeks JPY ini dia itu masih lemah dan sudah hampir mencapai level terendahnya lagi ya. Jadi di level harga 76.250 ya, terakhir dia menyentuh level ini ada pada tanggal 9 Mei 2022. Nah, kalau besok dibuka melemah lagi, maka si AUD JPY itu bisa menyentuh level tertingginya itu di supply zone 954.400 sampai 95.756. Ini adalah all time high-nya dia kalau kita perhatikan secara daily. Ya, kalau kita buka daily-nya, nah ini adalah poin tertinggi dia pada bulan April kemarin ya, pada tanggal 19 sampai 20 April, sebelum dia benar-benar turun ke bawah untuk melakukan koreksi secara teknikal. Baru hari ini kalau kita perhatikan memang secara daily itu dia sudah memulai candle doji di sini ya. Kalau doji itu bukan berarti dia turun. Ya, doji candle itu menandakan market itu sedang bingung ya, atau indecision candle. Jadi doji ini bisa menunjukkan kenaikan harga, juga bisa menunjukkan penurunan harga. Bisa menunjukkan penurunan harga. Jadi ada dua kemungkinan kalau candle doji ini. Makanya orang bilang ya, ada beberapa orang bilang tuh candle doji itu sangat berbahaya ya, karena candle doji ini belum tentu merupakan candle reversal, melainkan bisa menjadi candle kelanjutan arah atau kelanjutan dari pergerakan harga yang ada. Ya, contohnya kalau kita perhatikan di sini udah banyak ya candle doji ya. Ini doji, tapi dia nggak reversal nih, dia cuma koreksi doang satu hari, lanjut naik lagi ke atas ya kan. Lalu kalau kita perhatikan lagi ini ada doji, ya dia kan kalau kita pikir ini udah reversal ya, ternyata dia lanjut lagi ke atas. Jadi memang candle doji ini cukup berbahaya. Nah, ini ada doji nih di daily-nya nih. Ya, tanggal 20 ini ada doji. Nah, dia reversal. Tapi reversalnya ini bukan benar-benar reversal harga yang turun ke bawah, melainkan dia hanya doji untuk koreksi secara teknikalnya aja. Ya, di sini nih kalau kita perhatikan, dia membuat downtrend line ya, atau bisa dikatakan sebagai channeling downtrend. Kemudian dia di break lagi channeling downtrend langsung ke atas kembali, Kak. Dan saat ini tertahan di harga 94.298. Oke, jadi memang kalau ada candle doji itu terutama di pair JPY ini kan tipe pair yang long run ya. Long run itu maksudnya tuh kalau dia udah naik ya, dia akan terus satu arah terus. Ya, dia itu setipe dengan US oil.
Jadi karakter si JPY ini kalau kalian mau trading itu minimal harus stop loss itu agak lebar. Kalian kalau misalkan pasang stop loss kecil itu takutnya dia itu kecolek lalu turun kembali ke bawah atau ke atas. Ya, jadi si JPY ini emang tipe karakter pair yang long run. Dan selama si indeksnya ini masih belum bisa pullback naik ke atas, maka si AUD-JPY ini ada potensi untuk break dari height yang ini di 95.400 sampai 95.756. Ya, kalau indeksnya turun ke sini, ya si AUD-JPY ini bisa menyentuh harga sini kembali. Tapi kalau si indeksnya ini pullback ya, karena kan kalau kita perhatikan saat ini secara base ya, untuk fresh supply area, untuk fresh demand areanya itu di sini. Nah, si indeks ini udah menyentuh area fresh demand-nya. Kita perhatikan ya. Ini fresh demand. Nah, kita lihat nih harga reject di sini di time frame 4 jam. Lalu kita perhatikan juga di AUD-JPY-nya. Ya, ini fresh demand juga nih. Ini fresh supply-nya dia. Fresh supply yang terbentuk pada tanggal 22 April. Nah, dia reject di sini juga. Jadi kalau misalkan besok si indeksnya JPY ini naik ke atas ya minimal dia paling dekat itu dia naik ke sini dulu ke 76.795. Nah, si Audi JPY ini dia kemungkinan besar akan turun ke area ini kembali nih, ke demand zone yang di sini 93.665 sampai 94. Yaitu kemungkinan ada di sini. Di 93.929. Ya, kemungkinan besar di sini dia turunnya. Karena ini kan area perbatasan dari dari support yang ada nih. Oke, jadi untuk trading JPY itu kalian harus perhatikan juga nanti Senin ya. Untuk indeksnya dan juga pairnya, terutama kalian harus perhatikan indeksnya dulu. Karena indeks ini sangat berperan penting dalam pergerakan dari si JPY ini. Jadi semua pair yang belakangnya JPY. Oke. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai si Audi JPY ini. Memang untuk tipe pair ini dia long run, tidak bisa untuk short trade ya. Kalau untuk short trade sebenarnya bisa aja, cuma kita harus lebih jeli lagi dan juga harus lebih menyusun strateginya itu lebih baik lagi ke depannya untuk sebelum entry di market JPY. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai si Audi JPY ini. Terima kasih ya. Kalau misalkan dia mau naik, pokoknya dia itu akan naik ke sini dulu. Ini paling atas di sini ya. Ini adalah supply freshnya. Baru dia nanti akan coba koreksi ke sini. Ya, koreksi ke area sini. Ini bisa jadi area sell. Ya, bisa jadi area sell kita di sini. Lalu kalau dia besok turun, dia kemungkinan bisa turun ke sini. Ya, kalau dia break pun nanti ya dia akan break dari trendline ini, tapi dia targetnya ke sini terdekat di 92.600 ini juga area yang dimana dia melakukan retest kembali nih. Dia akan breakout ya, dia retest kembali ke sini. Oke, jadi ini juga bisa jadi area buy. Cuma kalau untuk amannya, kalau kita mau buy, yaitu ada di level harga ini, di level 91.600 sampai 92.000. Nah, ini cukup aman ya, stop lossnya nanti kalian bisa tempatkan di luar area demand-nya. Oke, pokoknya kalau trade di PDP harus selalu gunakan stop loss dan juga harus menggunakan manajemen yang ketat. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Sampai jumpa pada video berikutnya.